memulai pelajaran hari ini, kita ingat-ingat kembali pelajaran kita yang telah lalu tentang komponen ekosistem. Ada yang masih ingat apa yang dinamakan komponen ekosistem? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Dengan mencermati isi teks non-fiksi, siswa dapat menganalisis isi teks non-fiksi dengan tepat. 2. Dengan mencermati isi teks non-fiksi, siswa dapat menunjukkan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa dapat menganalisis keterangan tentang rantai makanan. 4. Dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa dapat membuat gambar tentang rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Sebelum memulai pelajaran, kita tepuk PPK dulu ya. Ayo Mbak Kamel dipimpin lagi maju ke depan. Anak-anak berdiri semuanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Yes, yes, yes. Terima kasih, silakan kembali. Akan perhatikan gambar hewan-hewan langka di Indonesia di bawah ini. Ada apa saja? Kira-kira apa sih hewan langka itu? Tidak banyak ditemui. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok tidak banyak ditemui? Sering diburu secara liar. Ada lagi tempat tinggalnya dibakar. Apa lagi? Kekurangan makanan. Oleh karena itu, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Ayo, silakan dibuka bukunya. Silakan Ibu Guru beri waktu 2 menit untuk kalian baca dan silakan digaris bawahi kalimat yang penting. Ayo dibuka bukunya. Buka bukunya. Digaris bawahi kalimat yang penting. Sudah? Baiklah, kalau sudah, silakan nanti kalian dari bacaan tersebut untuk menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Kira-kira dari bacaan tadi, apa sih yang dinamakan rantai makanan itu? Rantai makanan adalah Sebuah jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan. itu namanya rantai makanan. Peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup. Ada yang kedudukannya sebagai konsumen, ada produsen, dan ada lagi yang namanya pengurai. Untuk lebih memahamkan kalian tentang rantai makanan, silakan mengamati video di bawah ini. Diamati baik-baik ya. Ayo, silakan mengamati video. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu.
Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Dari bacaan tentang rantai makanan tadi, sekarang silakan kalian menentukan ide pokok dan kalimat utama. Itu sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat apa yang dinamakan ide pokok? Ide utama. Apalagi inti dari sebuah bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Dengan seksama, kemudian mencari inti dari bacaan. Nah, untuk lebih mengingatkan kalian lagi tentang ide pokok, mari bersama-sama kita saksikan video tentang menentukan ide pokok, pikiran, dan kalimat utama pada sebuah bacaan. Silakan diamati baik-baik ya. Nah, sobat belajar, setiap kalian membaca buku atau bacaan, pasti kalian menemukan yang namanya tentang sebuah paragraf. Ya, betul. Nah, setiap paragraf pasti ada namanya tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok ya? Gagasan pokok atau juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok
atau pokok pikiran. Sama saja ya, sobat belajar. Merupakan suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Gagasan utama ini juga menjadi gagasan dasar dari pengembangan suatu paragraf. Menjadi inti pembahasan dalam suatu pernyataan kalimat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pesan inti yang hendak disampaikan oleh penulis untuk para pembaca. Nah, kemudian ciri-ciri gagasan pokok apa saja ya? Gagasan utama memiliki jumlah yang hanya satu pada setiap satu paragraf. Kemudian memiliki kalimat utama di dalamnya. Letak gagasan utama bervariasi ya. Ada di awal, di akhir, di tengah, maupun sekaligus di awal dan akhir. Biasanya ada di dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa penggunaan konjungsi atau transisi. Sudah? Sekarang silakan kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru kirim melalui link worksheet. Berkelompok dengan 2 bangku di depannya. Ayo, saya hitung sampai 3. Sudah membentuk kelompok, ayo kursinya dibalik. 1, 2, 3. Ayo, kelompok. Yang menjadi gagasan adalah produsen adalah
makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Ayo, lanjutkan. Ya, baiklah. Itu tadi penjelasan dari kelompoknya Mbak Kamel. Kira-kira ada yang mau menambahin? Sudah paham semuanya? Nah, ayo silakan duduk kembali. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan dan cara menentukan ide pokok dalam bacaan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan oleh makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian cara menentukan ide pokok yang pertama membaca secara keseluruhan. Kemudian dicari kata yang penting atau dicari kalimat utamanya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang ekosistem, yakni tentang pembagian simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, ada simbiosis